Di luar mendung, terus gue baru aja kelar bikin konten YouTube ngebahas beberapa sepatu basket. Terus sambil ngopi-ngopi ringan, gue terpikir untuk berdongeng tentang bisnis pertama yang gue bangun bernama Ref Basketball Clothing, dan kenapa lu nggak denger bisnis itu tersebut sekarang, apa yang salah dengan bisnis tersebut, apa yang gue pelajari, dan apakah dia akan punya kemungkinan untuk bangkit kembali. Ini adalah saatnya saya untuk berdongeng. Jadi, gue kan kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB. Sebagai mahasiswa desain produk, jadi jurusan gue tuh desain, program studi gue desain produk. Jadi desain tuh ada desain komunikasi visual, dulu desain grafis disebutnya. Terus jadi desain komunikasi visual, ada desain interior, ada desain produk, ada desain tekstil. Waktu itu zamannya masih desain tekstil, sekarang disebutnya Kria Tekstil. Nah, kalau lu kuliahnya desain produk, lu belajar untuk mendesain produk. Dan secara definisi sih sederhana, apapun yang bentuknya 3-dimensional yang lu bisa pegang itu disebut desain produk. Dari pulpen dan cetekannya, kamera, cangkir, sepatu basket, handle pesawat, pesawatnya sendiri, mobil, tank, panser, robot, itu semuanya desain produk. Nah, pendekatan yang diajarkan ke kami di desain produk ITB adalah desain produk industri. Apalagi waktu gua tingkat 3 tuh emang fokusnya banyak ke kebutuhan industri. Gue lupa persisnya, tapi gue pernah bikin video ngobrol sama Rama. Rama tuh salah satu komisarisnya Comika. Dia sama-sama satu angkatan sama gue, desain produk juga, 97 juga. Terus kita cerita banyak tentang kuliahnya. Nah, waktu gue mulai tingkat 3, gue tuh mulai sadar kenapa baju basket, sebagai anak basket ya, baju basket, sepatu basket, dan lebih tepatnya mungkin perlengkapan basket itu mahal sekali harganya. Karena gue kuliah basket, gue tahu ada banyak sekali pabrik-pabrik di Jawa Barat itu sebenarnya pabrik-pabrik yang memproduksi kaos kakinya Adidas, Nike. Bahkan gue pernah ke satu pabrik di Jawa Barat, zamannya gue UPS nih, gue kerja di sales di UPS. Gue datang ke sebuah pabrik yang sama, satu pabrik yang sama, itu adalah pabrik yang bikin kaos kaki untuk Nike, Adidas, dan Reebok. Kalau Nike dan Reebok sih pada akhirnya satu, iya nggak ya? Reebok tuh ada, Nike sama Converse sih gue tahu satu perusahaan. Tapi Reebok ya nggak ya? Gue lupa deh. Tapi gue waktu itu mikir, ini kok 3 brand yang berbeda pabrikannya sama. Ntar harganya beda-beda tuh. Dan yang bedakan adalah A, merek yang nempel pada setiap kaos kaki, dan cerita yang ada di balik merek tersebut. Jadi gue sadar gitu, kalau ini semua kaos dan segala macamnya sepatu itu diproduksi di Indonesia, berarti yang bikin dia mahal itu adalah brandnya, reputasi dari Swoosh, reputasi dari Three Stripes. Itu yang bikin mahal.
Nah, pada detik itu, gue berpikir sebagai mahasiswa desain produk, sebenarnya gue bisa menawarkan pilihan untuk orang Indonesia yang suka basket, tapi pragmatis gitu. Bukan tipikal orang yang kemakan sama brand, pokoknya dia sukanya desain yang baik gitu. Kepikiranlah gue untuk membuat bisnis pertama gue. Gue ngumpulin berdasarkan teman-teman gue. Ada 5 pemiliknya Ref Basketball Clothing. Ada gue, ada Roshidan atau Idan, sama-sama suka main basket bareng sama gue di Seni Rupa ITB, dan sekarang dia adalah pemret, pemimpin redaksi dari Main Basket, sebuah media basket. Lalu ada Marino, ada Eta, dan Gamila. Marino dan Eta adalah teman-teman gue di UBG. UBG itu unit basket Ganesha, tim basket ITB lah. Marino secara spesifik itu sering banget, bukan cuma kami satu angkatan di UBG ya, satu generasi, tapi gue tuh sering ngewasitin pertandingan sama si Marino ini. Terus Eta adalah pasangannya Marino, tapi gue juga kenal Eta dari lama, kami ngerjain Ganesha basketball season juga, dan Mila adalah pasangan gue. Nah, kalau lu tanya kenapa gue ngajak mereka untuk gabung dalam bisnis Ref Basketball Clothing, faktor utamanya adalah kepercayaan. Gue percaya 100% Idan, percaya Eta, percaya Marino, percaya Gamila. Terus kami duduk, kami ngobrol, waktu itu gue cerita soal mau nggak lu bikin sebuah basketball clothing kita sendiri, karena kita bisa bikin desain bagus, kita ngerti produksinya seperti apa, dan kita bisa memasarkannya sendiri. Terus mereka oke, semangat, dan waktu itu seingat gua kita masing-masing nyetor 500.000. Kalau gue nggak salah ya, 5 orang. Jadi kami punya 2,5 juta untuk memulai. Terus waktu itu diskusi banyak soal nama brandnya, dan akhirnya kepilih Ref Basketball Clothing karena referee itu adalah pemimpin pertandingan apapun. Referee, the ref gitu ya. Makanya tadinya slogannya kami adalah Ref Lead the Game, dengan harapan waktu itu clothing kami, brand kami Ref itu yang akan memimpin permainan atau skena clothing basket pada zaman itu. Ingat, ini adalah tahun 97, 98, mungkin 99, sekitar tahun 99, gue lupa ingat juga, mungkin 99 atau paling telatnya 2000 lah. Terus kami meeting, dan meetingnya itu di Gelail, di Gelail Dago. Sekarang bukan Gelail, namanya apa ya? Suprindo kayaknya, yang di seberangnya Dunkin Donuts Dago. Meetingnya di situ, dan akhirnya kami mulai. Dan waktu itu benar-benar cuman nyablon kaos, jual dari tangan ke tangan. Terus hasilnya diputar lagi untuk bikin kaos lagi, begitu terus. Dan waktu itu juga masa-masa yang cukup menyenangkan. Lalu kami berpikir soal kita mesti nyamperin pertandingan sini, gimana caranya ya setiap kali ada pertandingan kita ada gitu. Habis itu kami mulai hadir di kayak kalau ada 3-on-3, kalau ada lomba basket, kami coba untuk ikutan di situ. Dan karena duitnya nggak banyak, nyarinya yang murah-murah, dan kalau bisa dapat yang gratis lah. Salah satunya, gue inget sekali nih, salah satunya adalah ada sebuah kompetisi 3-on-3 yang dilakukan di Popeyes Chicken. Terus kami buka meja, taruh dagangan di situ, lalu ganti-gantian. Kadang gue sempet jaga, kayaknya Idan juga jaga, kadang Marino, gue juga lupa sih. Terus datang satu anak muda nih, saat itu rada-rada cabi dia. Terus dia beli barang, dia ngeliat, apa nih? Orangnya kayak sengak gitu. Apa nih? Apa baju basket ya? Kayak biasalah anak SMP atau anak SMA. Gue nggak tahu dia SMP atau SMA. Terus dia beli baju itu. Namanya adalah Bimo. Saat itu gue tanya namanya siapa. Nama lu siapa? Bimo. Gue inget terus. Hari ini
Bimo itu adalah Ganindra Bimo. Lucu banget kalau dipikir-pikir, bahwa gue kenal Ganindra Bimo zaman dia masih SMP atau SMA, dan dia adalah salah satu pembeli baju Ref Basketball Clothing pertama-tama. Terus abis itu kami mulai gerilya lagi di kompetisi-kompetisi. Waktu itu kami pernah buka booth di Gor Citra Arena. Lalu dagangan kami ludes di situ. Ludes seludes-ludesnya. Happy sekali. Akhirnya kami diskusi, Idan kalau nggak salah yang ngasih masukan, kita kayaknya harus punya store di Gor Citra. Soalnya kompetisi basket di situ semua, Libama di situ, IBL di situ, apa Kobatama namanya, tapi kayaknya IBL sih. Semua kompetisi itu di situ, di Gor Citra Arena. Emang tempatnya agak minggir, tapi sekalinya ada kompetisi itu ramainya bukan main. Pada saat yang bersamaan, kantin mereka tutup. Jadi mereka tuh tadi ada kantin, ukurannya cuman mungkin segede kamar gue ini. Berapa ya? Gue coba masukin fotonya deh. Itu tadi itu kantin. Di depannya bahkan ada stiker kantinnya. Terus akhirnya kami ngobrol sama pengelolanya. Terus dikasih izin. Terus diizinkan untuk nyewa. Terus kami berlima waktu itu datang ke Gor Citra untuk beberes. Terus udah gitu investasi lagi. Gue lupa duit siapa sih, duit kami juga atau mungkin duit bisnis ya. Tapi kayaknya enggak deh. Minjem duit bank, nanti gue ceritain. Tapi pada akhirnya kami datang ke situ. Kemudian si stiker tulisan kantin di kacanya itu susah banget dikletek, sehingga kami tadinya mau nyari alkohol, kita mesti beli alkohol deh untuk ngilangin stikernya, soalnya ini nempel banget. Terus Gamila punya minyak kayu putih, dia selalu bawa tuh kayak gitu-gitu tuh. Kadang-kadang pada zamannya waktu gue pacaran, kalau ketemu sama Gamila, kalau nggak bawa minyak telon, mau minyak kayu putih. Terus akhirnya kami ngeletek gitu pakai minyak kayu putih. Lucu banget, ada kaca bau minyak kayu putih. Tapi terus udah gitu berdirilah Ref Basketball Shop pertama. Terus bersamaan dengan itu, gue bilang sama anak-anak, kita ini aja yuk, nyari pinjaman. Terus kami naif, waktu itu gue naif. Akhirnya gue kredit tanpa agunan ke Citibank. Bunganya gede banget kalau dipikir-pikir. Ngajuin diri untuk dapat kredit tanpa agunan. Terus deg-degan. Terus akhirnya disetujui. Terus kami bilang, ini kita mesti balikin uang ini dalam 2 tahun kalau gue nggak salah. Terus dimulailah bikin produk dengan lebih niat. Kami bikin lebih banyak pilihan t-shirt, ada celana basket, ada atasan basket, bikin tas juga. Terus Idan memutuskan untuk gua aja deh yang lebih sering jaga toko, karena waktu itu kami sempat punya karyawan, tapi nggak tahu antara karyawannya nggak seneng kerja di situ, atau mungkin emang nggak basket banget, atau mungkin akhirnya nggak gitu happy, karena emang harus diakuin sepanjang tahun lebih sering kosongnya daripada ramenya. Karena dalam 1 tahun ya paling berapa sih kompetisi basket, ada Kobatama, ada IBL, ada Libama daerah, ya udah gitu-gitu aja. Kompetisi basket SMA juga nggak di situ setahu gue, karena Gor Basket tuh ada Gor Pajajaran, ada Gor Citra Arena, sama Trilomba Juang kalau nggak salah, yang di depannya Gor Pajajaran, yang lebih nggak sebagus yang Gor Pajajaran lah. Dan Kobatama juga sebenarnya banyaknya di Gor Pajajaran setelah gue inget-inget. Emang cuma IBL doang kayaknya yang di Gor Citra Arena. Jadi mungkin karena sepi juga, terus dia bosan, terus akhirnya dia pergi. Cuman dari awal kami tuh selalu ngedesain Gor Citra Arena tuh bukan cuma jadi toko baju basket, tapi tempat yang suka basket nongkrong. Setiap kali udah datang ke Gor Citra Arena, TV-nya pasti mainin basket, pasti. TV dibajakan. DVD bajakan, ada bajakan N1 mixtape, ada bajakan, pokoknya bajakan lah, tapi NBA pokoknya. Makanya banyak banget orang habis main basket
Misalkan mereka nyewa gitu ya, anak-anak yang mampu nyewa lapangan Gor Citra Arena untuk main pick up games gitu, terus mereka suka datang ke Ref Basketball Clothing. Apalagi Idan waktu itu punya ide untuk naruh jual minum di situ, makanya banyak banget yang masuk ke situ. Terus mereka ngeliat barang-barang, sesekali mereka beli. Terus kadang-kadang mereka ikut nongkrong, terus ngobrol sama Idan, ngobrol sama gue juga sering, nggak sering sih, lebih sering Idan, tapi gue juga memastikan gue ada waktu untuk jaga toko di situ, karena gue siaran radio dan gue juga sempat jadi program director, asisten program director, acting program director, jadi sempat jadi asisten PD, terus jadi PD, dan gue sempat kerja jadi sales juga, jadi nggak banyak waktu gue untuk ada di situ. Tapi setiap kali gue di situ atau Idan di situ, kami selalu ngomongin basket, TV-nya selalu nayangin basket, diskusinya selalu basket. Kayak kalau misalkan di Amerika Serikat, mereka punya barbershop untuk mereka ngumpul dan ngobrol-ngobrol soal apapun terkait kultur orang kulit hitam di Amerika Serikat. Untuk yang suka basket, Ref Basketball Clothing itu seperti itu. Dan saat itu pembagiannya, seingat gue ya, Idan di desain dan produksi, gue di marketing dan promotion, Eta di keuangan, Marino apa ya? Kok gue nggak inget ya? Marino apa dan Gamila apa, gue nggak inget. Habis itu kami jalan. Lalu ada masa-masanya kami bermitra dengan Garuda Bandung. Karena Garuda Bandung latihannya di situ, Garuda Bandung sering ke situ. Habis itu di approach waktu itu sama Idan, dideketin sama Idan, ditawarin boleh nggak kami jadi official merch-nya. Kami nggak pengen bikin jersey kalian, tapi merch-nya untuk fans kami yang ngerjain. Dan waktu itu kami berhasil makanya ada banyak kaos-kaos Ref Basketball Clothing itu ada tulisannya official Garuda Bandung merch. Dan gue happy sekali karena gue emang udah suka Garuda Bandung dari zamannya masih Hatex, dari Hatex ke Panacea, Indosintex, terus ke Garuda Bandung. Bahkan sekarang ketika jadi Prawira gue dukung juga. Dan pada zaman gue punya toko di situ adalah zaman-zamannya gue sering banget nonton Garuda Bandung. Makanya gue selalu bilang, nonton Garuda Bandung di Gor Citra Arena itu sensasinya kayak nonton U2 di Dublin gitu. Udah mesti aja gitu. Lu kalau nonton Garuda, lu mesti di Gor Citra Arena. Itu nggak tertandingkan. Rasanya tuh nggak tertandingkan. Penuhnya ugal-ugalan. Barang bisa habis. Dagangan ya bisa habis penuh sekali. Terus ada masa-masanya, gue juga nggak bangga ya, tapi namanya juga orang bertubuh ya ketika bisnis. Ada masa-masanya, orang ketika datang ke toko tuh nanya, di sini jual sepatu nggak? Nah tentu nggak ada kan, karena kami nggak produksi sepatu. Tapi terus udah gitu, kepikiran mulu sama gue. Coba kali sekali-sekali jualan sepatu. Akhirnya gue ke Taman Puring. Taman Puring zaman dulu tuh tempatnya lu beli sepatu-sepatu bajakan. Sepatu-sepatu KW. Gue beli sepatu-sepatu. Tadinya gue beli kayaknya 2 pasang. Terus gue taruh. Dibeli sama orang. Terus gue beli lebih banyak lagi. Sampai sekali waktu gue inget banget gue beli 5 apa 8 pasang. Gue bentar temenin Gamila. Terus ada ketemu pedagang. Terus gue ngeliat sepatunya. Wah ini ada. Ini gue beli segala macam. Terus gue dengar logat dari ini orang. Wah, logatnya oke nih. Gue tahu logatnya. Gue mau coba samain logatnya biar kesannya deket. Terus gue keluarin. Jangan gitulah bang. Ini nih bang. Ngobrol gitulah biar dapet deal yang oke. Pulang-pulang dari Taman Puring, Gamila nanya, kamu tadi kenapa tiba-tiba pakai logat Batak gitu? Ya biar deket aja. Terus Gamila bilang, dia kan orang Padang. Oh, orang Padang ternyata. Gue gak bisa bedain logat Padang sama logat Batak. Kocak. Tapi itu juga sempet rame banget gue inget, karena waktu itu N1 mixtape juga meledak. Terus orang-orang menyebutnya Andi. Ini sepatu Andi berapa harganya? Padahal N1. Andi berapa harganya? Itu adalah masa-masa juga gue deket sama Future Streetball. Future Streetball itu adalah geng streetball dari anak-anak Bandung yang diinisiasi salah satunya adalah oleh Richard Insane Latunusa. Ada Japra, ada Matrix, ada, banyak banget sih anak-anak itu pada zamannya, lucu banget. Gue menongol bahkan di salah satu, kayaknya di 2 mixtape mereka. Di mixtape pertama gue ada nggak ya? Nggak ada mungkin. Di mixtape kedua gue mungkin, mixtape kedua mereka gue ada. But it was happy times. I was very happy doing it. Capek sekali tapi bahagia sekali karena gue ngelakuin sesuatu yang gue suka. Pertanyaannya kemudian, kenapa sekarang lu nggak denger?
Ref Basketball Clothing? Jawabannya adalah karena emang udah nggak aktif. Kami nggak bilang itu bungkus, kami nggak bilang itu bangkrut, kami nggak bilang itu bubar, dibukuin aja. Karena ada banyak hal yang kami lakukan salah. Pertama-tama, dan ini pembelajaran untuk lu juga, termasuk pembelajaran untuk gua. Bisa ngedesain adalah satu hal, bisa branding adalah satu hal, bisa marketing adalah satu hal, bisa promosi adalah satu hal. Tapi kalau lu nggak punya basic keuangan yang baik, bukan cuma keuangan, kemampuan untuk bikin bisnis plan. Bukan bisnis plan bahkan, emang lebih ke keuangan. Intinya gini sih, nggak cukup untuk lu tahu positioning brand lu, nggak cukup untuk lu tahu siapa target lu, nggak cukup untuk lu tahu produk lu. Lu mesti tahu, dan nggak cukup bahkan untuk lu tahu berapa banyak yang mesti lu jual supaya lu bisa nutur dan segala macamnya. Karena ingat pinjaman ke Citibank itu, kredit tanpa aguran ke Citibank, pada akhirnya balik itu duit semua, balik itu. Cuman emang ngitung bisnisnya nggak bener aja. Jadi kami nggak dalam elemen biaya pada produk itu, kami cuman ngitung biaya produksi tambah 20%. Dan 20% itu selalu diasumsikan sebagai margin profit yang dirasa tepat untuk produk kami. Raba-raba aja. Padahal ada banyak tuh yang mesti lu masukin ke dalam elemen harga, termasuk sebenarnya harga sewa Gor Citra Arenanya, toko di Gor Citra Arenanya harusnya di spread itu, kemudian dipretelin, di breakdown terhadap jumlah items, dan itu harusnya ada harga, ada biaya promosi juga di dalamnya. Terus udah gitu juga, ya intinya ada biaya packaging, banyak sih sebenarnya. Jadi justru karena biaya-biaya yang seperti itu nggak dihitung ya, dan nggak dianggap sebagai elemen biaya, akhirnya tanpa sadar tuh ngegerus. Tiba-tiba kami ngejual, terus kenapa barangnya, duitnya tersisa cuma segini, dan ini nggak cukup untuk kami grow gitu. Karena kan emang itu tuh bisnis yang, apa ya istilahnya ya, bisnis yang emang pertumbuhannya itu berdasarkan jumlah unit yang terjual. Kalau jumlah unit terjual segini, berarti revenue-nya segini, berarti profitnya segini. Kalau profitnya lebih gede, berarti revenue lebih gede, berarti unit yang dijual harus lebih gede. Dan untuk itu ya butuh orang yang bisa benar-benar ngitungnya matang gitu. Dan kami anak-anak ITB sebenarnya anak-anak ITB, tapi bukan bisnis gitu ngambilnya. Ngitung sih bisa, tapi kan logika perhitungan bisnis itu, ya jangankan gitu. Gue baru 2019 diajarin sama Rama gimana caranya bikin perencanaan keuangan bisnis yang benar. Itu baru 2019. Ini bisnis gue jalanin tahun 99 tahun 2000 gitu. Jadi emang nggak tahu apa-apa. Itu satu tuh. Jadi kalau lo mau punya bisnis, salah satu yang menurut gue wajib lo miliki adalah orang keuangan. Di sisi lain, ini masih gue atribusikan sebagai salah satu kegagalan ya, walaupun sebenarnya mungkin kita bisa debat, adalah ketidaksediaan gue dan Idan waktu itu untuk geser ke online. Ini masih awal memang, harus gue akuin. Internet juga, gue juga baru ngerasain tahun 98. Tapi sekitar tahun 2000-an awal, Marino sama Eta tuh udah bilang, kita harus bisnis online, bikin website dan segala macamnya. Tapi gue tuh reluctant, karena waktu itu gue pikir, tapi kita udah invest di toko fisik. Untuk jualan online, kita harus invest di online gitu. Yang mana sebenarnya tidak terlalu tepat. Benar, tapi enggak juga gitu. Karena ada banyak cara untuk jualan online. Gue aja rada, terlalu nggak traditionalist, tapi overly romantic dengan fakta bahwa sebuah toko clothing itu harus punya toko fisik gitu. Karena pada akhirnya itu yang membuat matematikanya lagi-lagi nggak masuk gitu. Betul, nempelin toko ke Gor Citra Arena
itu akan bermanfaat sangat baik terhadap brand. Betul sekali. Gimana coba? Orang cuma ada satu toko di Gor Citra Arena. Cuma ada Ref Basketball Clothing. Pada zamannya, kalau lu datang dari generasi yang kurang lebih mirip sama gue, lu ke Gor Citra Arena udah pasti ngeliat Ref Basketball Clothing. Pasti ngeliat. Nggak mungkin nggak. Sehingga awareness terhadap Ref Basketball Clothing tuh oke juga. Setiap kali ada basket, ada pertandingan basket, orang-orang kayak Augie Fantinus, Ujo, itu udah pernah berkali-kali datang ke toko gue untuk belanja. Bahkan waktu gue ke rumahnya Augie Fantinus masih pakai baju Ref Basketball Clothing. Masih pakai. Jadi, memang betul ada manfaatnya terhadap branding dan positioning, tapi pada akhirnya scaling up adalah sesuatu yang harusnya gue ambil duluan. Pelan-pelan scaling up-nya gitu. Ini adalah kesalahan bisnis rata-rata anak muda sih. Pengen kelihatan keren, pengen kelihatan bagus. Gue belakangan sering ketemu sama orang-orang yang gue lihat gede banget bikin bisnis ya, tapi kemampuan revenue creation-nya ini masih tanda tanya gitu. Dan ya itu dia, bahkan keinginan gue untuk bikin toko juga nggak benar-benar secara matematika diperhitungkan. Pokoknya naif banget lah waktu itu. Dan akhirnya Marino dan Eta memutuskan untuk mundur karena dia udah pindah ke Jakarta juga saat gue masih di Bandung, dan buat mereka sulit untuk terlibat di Ref Basketball Clothing kalau posisi mereka nggak di Jakarta, masih di Jakarta dan nggak online. Akhirnya mereka lepas, jadi sisa bertiga. Gamilnya juga nggak terlalu aktif karena dia juga nggak basket banget kan. Akhirnya gue sama Idan. Nah, kekurangan orang untuk terlibat dalam proses berpikir, dalam proses diskusi, itu adalah salah satu faktor juga menurut gue. Karena pada akhirnya cuma gue sama Idan. Dan akhirnya cuma Idan. Karena gue akhirnya pindah ke Jakarta juga. Makanya pada akhirnya bungkus juga. Di saat yang bersamaan, Idan udah mulai geser ke medianya. Jadi waktu itu, kami mikir, kalau misalkan Gor ini ramai cuma kalau ada kompetisi, di mana lagi ya kita bisa ketemu sama banyak orang yang suka basket di sebuah tempat. Akhirnya diputuskan, gimana kalau misalkan kita bikin media sendiri, mainbasket.wordpress.com. Waktu itu gue sempat bikin halaman Facebook, kayaknya masih ada Ref Basketball Clothing di Facebook group itu. Terus sempat bikin ref-basketball.id atau refbasketball.id, gue lupa. Tapi akhirnya berubah tuh, karena itu terlalu toko banget. Akhirnya berubah jadi mainbasket.wordpress.com. Akhirnya berubah jadi mainbasket.com, sebuah blog basket yang didesain untuk ngumpulin semua yang senang basket. Abis itu kita dorong promo di situ. Konten marketing sebelum kami tahu konten marketing. Lucunya, karena Idan sering di lapangan basket, Idan jadi makin punya banyak bahan untuk nulis. Dan ketika IBL berubah jadi NBL, dipegang sama DBL, Deteksi Basketball League. DBL kan lebih ke promotornya, Azrul Ananda. Idan jadi makin banyak ngeliput tuh NBL. Dan NBL waktu itu pol-polan banget kan. Pembacanya makin banyak, makin giat, makin aktif. Akhirnya waktu itu Idan sampai dapat penghargaan dari NBL sebagai orang yang nonton 100% pertandingan. Sampai yang keluar kota pun tetap Idan tonton. Dan waktu itu store-nya dititip ke orang atau ditutup, gue lupa. Dan gue nggak bisa menghalangi Idan karena ya gue juga di Jakarta kan. Akhirnya Main Basket sempat jadi, gue nggak tahu masih atau enggak, tapi sempat jadi majalah bener. Jadi majalah Main Basket di bawah grupnya Jawa Pos waktu itu. Bahkan kantornya Jawa Pos. Idan sempat pindah ke Surabaya. Dan itu salah satu alasan juga kenapa pada akhirnya nggak aktif. Karena Idannya, satu-satunya orang yang tadinya fokus pada Ref Basketball Clothing, juga pada akhirnya pindah untuk fokus pada Main Basket. Sampai dengan sekarang, dia fokus di mainbasket.com. Masih, lo bisa temukan dia di Instagram dan bisa di Twitter. Kayaknya media basket paling konsisten, paling banyak diminati sampai dengan sekarang sih. Nah, kemudian jadi ada masalah bisnis sense yang tidak baik gitu ya, perhitungan keuangan bisnis yang nggak baik, keengganan untuk geser ke online, kemudian orang yang juga udah mulai berantakan pada nyebar-nyebar, dan salah satunya adalah waktu itu ini melukai kami sekali, adalah ketika kami terlalu karena kalau misalnya lu jalanin bisnis, lu ngeliatin pembukuan lu, habis itu lu mau nggak mau terganggu pikiran lu kalau lu ngeliat merah mulu. Apalagi kalau lu nggak punya perencanaan panjang gitu.
lu nggak punya kemampuan bisnis yang oke, lu cuma modal baca buku tanpa ada guru gitu. Terus akhirnya nyari uang cepat. Nah, ini sesuatu yang gue saranin untuk tidak dilakukan. You have to stay the course. Sebenarnya brand lu tuh apa? Brand kami waktu itu adalah brand untuk orang yang senang basket, yang bukan atlet basket. Waktu itu gue sama Idan sama anak-anak bilang, di satu SMA, yang tim basket itu cuma 12 orang. Tapi yang senang basket bisa 100-200 orang. Nah, itu yang kita incer. Mereka yang kita incer. Orang-orang yang bukan menjadi bagian dari elit basket di setiap SMA. Itu target market kita. The underdogs, si yang main pakai sepatu Warrior dan bukan sepatu Air Jordan gitu. Itu orang-orang ini yang kami incer. Dan sebenarnya jelas gitu positioningnya. Cuman karena butuh duit, kami mulai terima-terima orderan. Ada yang nanya sama kami, tim basket kami mau ngorder jersey, bisa nggak? Bisa, diiyain. Bisa, semuanya bisa diiyain. Sebenarnya kami nggak bisa, karena itu di luar kami, dan itu nambah-nambah kerjaan, terus udah gitu nambah masalah, karena kalau misalkan kami punya orderan dari klien, maka klien harus dikejar, terus dia ngejar kita, terus kita harus tektokan soal kualitas, soal warna, soal bahan, dan segala macam. Waktu habis untuk ngelakuin sesuatu yang sebenarnya tidak dalam core bisnis kita. Paling parah adalah waktu itu gue sempet jadi MC untuk acara Harlem Magic Masters. Kenalan sama seorang atlet basket. Amatir, tapi atlet basket ini organize salah satu acara basket paling legendaris di New York. It's not Rutgers. Ada satu lagi, dan kalau di Google gue nemu waktu itu, gila, ini legendaris banget. Dan dia ngorder ke gue. Gue ngilu banget kalau ngingetin ini. Dia ngorder ke gue, orderannya gede banget dan duitnya tuh gue, gila duitnya. Terus, malu nih gue. Terus, saking gue pengen logo Ref Basketball Clothing ada di Amerika Serikat, gue mengiyakan berbisnis dengan orang Amerika Serikat. Cara orang Amerika Serikat menjalankan bisnis tidak sama dengan orang Indonesia menjalankan bisnis. Di kita, kalau lu mau ngorder, lu DP dulu. DP lu, gue pakai untuk produksi. Barang kelar, lu bayar sisanya. Habis itu gue kasih barangnya. Kan gitu kan? Kalau di Amerika Serikat, setidaknya menurut Curtis tuh orangnya. Menurut Curtis, lu ngirim dulu barang. Habis itu baru gue kasih duitnya. Ya, gue gimana dong mau percaya kan? Masalahnya, lu di Amerika Serikat, gue di Indonesia. Ini gue keluar duit gila-gilaan ini, dan ukuran 3XL, 4XL, udah gila kali, karena ini untuk orang-orang kulit hitam Amerika Serikat. Paling kecil tuh XL, double XL, triple XL, 4XL. Terus gue bilang, Curtis, gue nggak bisa produksi, I don't have the money. Curtis udah tahu barang-barang gue, karena waktu gue nge-MC, gue bawa dagangan gue. Ref Basketball Clothing gue dagangin, dia bilang, ini bagus nih kaos nih, ini bagus nih jersey nih. Semua pada ngeliat, terus mereka pada beli. Terus salah satunya Curtis, makanya Curtis nanya lewat email. Terus gue inget banget itu gue telepon sama dia jam 2 pagi, ngomongin soal bisnis, ngomongin soal desain, ngirim email, ngirim desainnya lewat email, terus tektokan seperti apa. Dan itu nggak ada masalah. Masalahnya itu ketika produksi. Gue bilang, Curtis, gue nggak punya duit. Dia bilang, di sini nggak gitu cara bisnisnya. Gue ya nggak ada kecil sekali, tapi gue nggak ngerasa Curtis bohong sama gue. Dia kerja di Lehman Brothers, di bank. Bubar sih sekarang banknya. Tapi dia orang yang kerja di perbankan. Jadi gue nggak ngerasa, nggak mungkin gue dibohongin gitu ya. Dan ini untuk lo yang pernah bisnis di Amerika Serikat, mungkin lo bisa cerita sama gue. Mungkin Curtis bohong, atau mungkin emang di Amerika Serikat kayak gitu. Tapi setidaknya itu yang Curtis bilang. Pada akhirnya, gue produksi begitu banyak barang. Sambil nego Curtis, DP dulu aja, DP. Terus bilang, gue nggak bisa DP 50%, karena di sini nggak kayak gitu. Gue kasih duit, dikasih duit, duitnya nggak cukup. Pakai dolar nih, gue pakai Western Union, ribet banget lah pokoknya waktu itu. Duitnya sebenarnya nggak cukup untuk DP. Akhirnya gue pakai duit gue sendiri, bukan duit Ref Basketball Clothing, dan itu kesalahan juga. Jangan campur aduk pembukuan. Pembukuan lu adalah pembukuan lu, pembukuan bisnis adalah pembukuan bisnis. Waktu itu lu pikir lu mencoba untuk menolong bisnis, nanti kalau ada apa-apa, itu akan jadi sesuatu yang sangat lu sesali. Pada akhirnya, gue pakai duit Curtis,
produksi nih gue nih. Pas sudah selesai, gue bilang sama Curtis, sisa pembayaran dong. Nggak bisa, barang dulu. Sisa dulu, nggak bisa. Wah, debat. Akhirnya, udahlah gue nyesel banget kerja sama lo, kata Curtis. Gue nggak akan kerja sama lo lagi. Gue nggak akan kerja. Lu bikin orang Indonesia jadi nggak bisa dipercaya dalam konteks bisnis Amerika Serikat. Gue bilang, Curtis, dari sudut pandang gue, lu yang bikin gue nggak bisa percaya sama orang Amerika Serikat. Gimana cerita aja coba. DP lu bayar, barang gue kirim. Ini barang nggak murah nih ngirimnya nih. Gue bilang kayak gitu. Lu lihat aja perhitungannya. Pada akhirnya Curtis membatalkan, dan akhirnya gue berhutang sama vendor. Hutangnya besar sekali. Karena jumlahnya tuh, ratusan pasang. Dan pada akhirnya gue hutang sama vendor. Terus udah gitu gue pakai duit gue sendiri. Terus gue nggak punya duit untuk bayar vendor. Terus gue nggak tahu mau diapain, karena orang Indonesia nggak ada yang ukurannya 4XL sama 3XL. Oh, itu gelap sekali tuh, gelap dan takut dan segala macamnya. Tapi untuk mempersingkat cerita, pada akhirnya selamat juga, karena waktu itu kami memutuskan untuk jual rugi. Ya sebenarnya nggak selamat-selamat amat, tapi jual rugi. Akhirnya kami kayak taruh di keranjang gitu, terus udah gitu, berapa ya, lu ambil, lupa gue 10.000 atau 20.000 gitu. Dan pada akhirnya ludes juga tuh. Pada akhirnya ludes barang-barang itu. Tapi ya jual rugi. Akhirnya keuangan juga nggak sehat. Dan menambah masalah di Ref Basketball Clothing. Gue belajar banyak sih dari Ref Basketball Clothing. Dan gue ingat betapa bangganya jalanin bisnis, terus betapa bahagianya ngerjain sesuatu yang lu suka. Tapi tahu apa yang jadi passion lu, dan menjalankan passion itu, menjalankan bisnis, kewirausahaan, entrepreneurial itu nggak cukup gitu. Lu butuh ilmunya, lu butuh mentor. Makanya sekarang di Comika, waktu gue pada akhirnya memutuskan untuk jadi direkturnya Comika, keputusan pertama gue adalah bawa Rama masuk di komisaris, karena gue butuh mentor dari sisi bisnis. Sampai sekarang. Salah satu yang Rama kasih ke gue, dia beliin gue ini. Masih gue baca sampai sekarang. Belum selesai. Sampai mana? Tuh, baru sampai sini. Jadi ya, moga-moga itu jadi cerita ini mungkin sesuatu yang menarik untuk lu. Mungkin lu jadi seneng dengar ceritanya. Gue bisa cerita juga soal bisnis gue yang nggak bisa dibilang sukses. Dan sampai sekarang gue masih dihantui kekhawatiran kegagalan jalanin bisnis clothing atau bisnis fashion. Karena di Comika ada physical, yang mana adalah bisnis retail. Dan setiap kali kami meeting physical tuh gue selalu dihantui sama kegagalan gue menjalankan Ref Basketball Clothing. Tapi siapa tahu, apakah Ref Basketball Clothing akan hidup lagi? Siapa tahu. Nggak ada kata menyerah soalnya dalam diri gue. Tapi yang gue tahu, gue harus ngerti dulu bisnis secara umum, ngerti dulu industri fashion secara umum sebelum gue mau menghidupkan lagi Ref Basketball Clothing. Karena bahkan gue mengakui di antara semua unit bisnisnya Comika, physical sebagai bisnis retail itu saat ini posisinya masih cost center. Karena bisnis fashion tuh nggak gampang. Dengan suksesnya Erigo dan begitu banyak brand lain, itu sebenarnya hanya menggambarkan bahwa bisnis itu udah red ocean banget gitu. Lo harus mampu menemukan ceruk lo sendiri di sini. Dan itu sesuatu yang lagi masih gue pelajarin. Segitu aja dari gue. Hujan udah mulai deras, matahari juga udah mulai gelap. Makasih udah mendengarkan. Kalau ada pertanyaan soal Ref Basketball Clothing, silakan kasih tahu aja di sini. Nanti gue coba jawabin. Makasih banyak. Thank you. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini, dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership, dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik, silakan mampir ke home, klik join.